Shalom Bapak Ibu Saudara, renungan kita pagi hari ini masih terus meneruskan tema besar kita bahwa rencana Bapa itu dia mau menegakkan kerajaan anaknya di muka bumi ini, dan itu dijalankan oleh umat pilihannya yang sudah diproses, dibentuk ya, dan tujuannya itu menjalankan kerajaan surga di bumi itu supaya menaklukkan segala sesuatu ya. Bahkan murid-muridnya terus disuruh doakan ya, kerajaan surga itu datanglah ya. Karena kedatangan kerajaan surga itu kan bertahap. Yang pertama Yesus datang. Yesus itu adalah kerajaan surga di muka bumi itu. Ya, selain Taman Eden yang merupakan simbolnya ya. Jadi ketika Yesus mati bangkit, nah itu datanglah kerajaan surga ketika pencurahan Roh Kudus itu ya. Kemudian nanti di kedatangan Yesus biasa disebut kedua kali, disitulah manifestasi sepenuhnya kerajaan sorga datang di muka bumi untuk menaklukkan segala sesuatu itu. Kita akan berfungsi gereja pemenang itu sebagai raja-raja dan imam-imam. Dalam kitab Wahyu itu disebut kerajaan 1000 tahun. Tapi di suatu zaman yang terus masih ada zaman-zaman berikut sampai langit dan bumi yang baru ya. Dan di mana maut yang adalah upah dosa itu ditaklukkan. Hari ini kita mau merenungkan satu poin yang sangat penting, yaitu kuasa daripada darah Yesus itu. Karena darah itulah yang membuat kita menang ya. Dalam Wahyu, coba kita baca dulu ya, Wahyu pasal 12 itu ayat 9 itu dikatakan naga besar dilempar keluar, si ular tua itu iblis. Ayat 11 nya dikatakan dan mereka telah menaklukkannya, melakukan ular itu melalui darah anak domba. Nah, sekarang kita mau merenungkan bagaimana sebenarnya kuasa darah itu dan bagaimana kita menjalankannya supaya kuasa darah itu menghancurkan kuasa setan itu ya. Oke. Nah, mari kita mulai dulu melihat ya bahwa kejatuhan itu atau rancangan Bapa itu anak domba sudah disembelih sebelum dunia dijadikan. Kalau saya baca ini dari Wahyu pasal 13 ayat 8 ini pakai YLT ya. Dan semua yang tinggal di bumi yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan anak domba yang disembelih sejak permulaan dunia ini. Jadi Yesus itu darahnya sudah disiapkan sebelum Adam jatuh, bahkan sebelum dunia ini diadakan itu sudah dirancang oleh Bapa. Demikianlah ketika Adam jatuh, kuasa darah ini sudah ada. Yang disimbolkan dalam kitab di Taman Eden itu adalah ketika Adam telanjang dan rasa malu akibat dosa, dia diberikan pakaian kulit binatang. Itu kulit binatang itu simbol daripada bahwa sudah ada darah, sudah ada anak domba yang sudah disembelih di situ ya. Nah, jadi sekarang kita mau merenungkan ini, bagaimana kita bisa menjalankan kuasa darah Yesus ini hari lepas hari supaya kita bisa menang terhadap setan ini ya. Oke, kita lihat, harus kembali lagi kita lihat sebenarnya kejatuhan Adam itu membuat kita jadi mengalami apa. Kita sudah bahas itu ya, kejatuhan itu istilah Ibrani. Kalau engkau makan buah pohon ini, engkau akan mati. Mati itu istilahnya mut tamut. Artinya, istilah Ibrani ini, dying you will die. Artinya, begitu engkau makan buah itu, engkau akan langsung mendapatkan jenis kehidupan yang Alkitab menyebutnya maut. Yang dikuasai iblis. Itu kitab Ibrani bilang. Jadi, begitu engkau makan, engkau akan mendapat jenis kehidupan yang namanya maut yang dikuasai iblis ya, dan engkau bisa menjalani jenis kehidupan maut itu di dunia ini ya, sampai nanti pada gilirannya jenis kehidupan maut itu membuat tubuh jasmani kita mati. Makanya ada masih ketika dia baru makan itu, dia langsung putus hubungan dengan pohon kehidupan ya, dia memang belum itu. Kemudian dia menjalani suatu jenis kehidupan yang Alkitab menyebutnya maut ya. Dan Adam hidup 900 sekian tahun kan, baru dia mati ya. Nah, jadi jenis kehidupan maut inilah yang dikuasai iblis, inilah yang menjadi problem kita sebenarnya ya. Jadi bagaimana kita mengalahkan maut ini ya? Hanya satu yang bisa mengalahkan maut, yaitu hidup Kristus itu ya. Nah, saudara tahu ya, hayat itu, hidup itu ada di dalam darah ya. Itu makanya orang Israel tidak boleh makan darah, karena itu darah, itu nyawa itu ada di dalam darah makhluk. Engkau nggak boleh makan itu. Tuhan sudah siapkan itu hayat itu untuk menebus manusia nanti. Jadi nggak boleh dimakan darah itu ya. Itu simbol saja, darah itu simbol. Tapi yang sebenarnya darah itu ya darah Yesus gitu ya kan. Nyawa Yesus itu, hayat Yesus. Makanya itu Yesus datang
Aku datang supaya mereka mempunyai joy, hayatku. Ya. Nah, hayat Yesus inilah yang bisa membunuh maut itu. Ya, bagaimana kita lihat ya? Bagaimana Yesus itu mematikan maut itu, membunuh maut itu, mengalahkan maut itu. Yaitu ketika dia mati, masuk dia ke alam maut. 3 hari dia di alam maut itu. Ya. Dan dia bangkit. Nah, kebangkitan ini membuktikan dia mengalahkan hidup maut itu. Ya, dia bangkit, bahkan duduk sebelah kanan Bapa. Disitulah dia memiliki mengalahkan maut, termasuk juga mengalahkan iblis. Bahkan akhirnya dia mengatakan sebelum dia mengutus murid-muridnya, dia bilang segala otoritas di sorga di bumi sudah diberikan kepada. Kenapa? Otoritas setan udah patah. Ketika Yesus 3 hari di alam maut, dia bangkit, dia mematahkan kuasa otoritas setan itu. Ya. Nah, oke. Sekarang bagaimana dengan kita? Ya. Kalau kita percaya Yesus, kita mendapatkanlah hidup joy di dalam batin kita, hidup Kristus. Ya. Masih berupa benih dia. Dan dia perlu bertumbuh. Nah, ketika dia bertumbuh, hidup ini mematikan maut, hidup maut. Hidup maut ini kan udah kita peroleh dari Adam, ya. Ketika kita lahir ke dunia ini, kita lahir dengan satu jenis hidup, mendapat satu jenis hidup yang namanya maut. Surat Roma bilang maut itu datang oleh karena satu orang, ya. Terus kita mengalami itu. Semua manusia yang lahir keturunan Adam itu, dia menjalani hidup maut. Yang kita pengkhotbah bilang, istilahnya di bawah matahari, itu sia-sia tuh, menjalani hidup maut itu. Mau kaya, sia-sia. Mau miskin, sia-sia. Mau pinter, sia-sia. Mau bego, sia-sia. Semuanya sia-sia. Karena mati semua tuh. Nggak ada gunanya. Ya. Sangat membosankan. Mata nggak puas melihat. Telinga nggak puas mendengar. Kita pengkhotbah. Saudara bisa baca itu. Ya. Betapa sia-sianya orang yang menjalani jenis hidup maut itu. Nah, bagaimana kita mengalahkan ini sekarang? Dengan cara kita membiarkan ini, hidup joy ini. Kita menjalani hidup joy hari lepas hari. Nanti hidup itu akan membunuh hidup maut itu. Saudara lihat darah ya. Fungsinya darah itu kan ada sel darah putih, ada juga sel darah merah kan. Sel darah putih itu tugasnya tuh untuk membunuh dia, membunuh kuman-kuman ya, membunuh segala penyakit lah ya, sel darah putih. Kalau sel darah merah itu memberi makanan, supply dia. Jadi hayat joy, hayat Kristus itu 2 fungsinya dia. Pertama dia membunuh hayat maut ini, segala penyakit-penyakit akibat maut ini itu dibunuh oleh hayat Kristus itu dalam batin kita. Tapi nggak hanya itu aja fungsinya hayat Kristus. Dia positif. Dia membuat kita jadi mengenal Bapa yang di sorga, Yohanes 7 ayat 3 itu, mengenal Yesus yang diutusnya. Kita mengalami pengenalan realita yang benar dalam batin. Jadi itu sebabnya nggak ada jalan lain, kita mesti bertumbuh dalam hayat Kristus. Itu aja. Ini bukan bicara soal ritual, soal datang ke gedung-gedung dominasi, soal pelayanan yang katanya khotbah sana sini. Itu bukan begitu. Ini soal menjalani hayat Kristus hari lepas hari. Hanya itu. Jadi hayat Kristus itu dia hanya satu bertumbuh. Nah, kalau dia dijalanin, ya, kalau dia nggak dijalanin, ya dia diam aja begitu. Saudara udah lihat kan dalam perumpamaan penabur itu, ada yang ditaburkan benih itu di tanah yang berbatu itu, benihnya bertumbuh tapi nggak berakar karena nggak dijalanin. Demikian juga yang di semak duri itu juga ditekan oleh semak duri, nggak bertumbuh karena ketika dia menjalani hayat joy, dia ditekan oleh segala kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan. Jadi kuncinya sekarang ini bagaimana kita supaya kita jalanilah hayat Kristus ini hari lepas hari. Itu sebabnya kita harus dibebaskan dari segala kayak Paulus itu tawanan roh. Dia itu bebas, orang bebas. Dia bisa ikutin Roh Kudus kemana mau, roh pembeli hayat ya, atau hayat. Dia mau kemana saja hari ini, belok kiri hari ini. Dalam perjalanan misinya kita lihatnya kadang-kadang dia dilarang jangan menginjil ke sana. Di Asia dia diarahkan ke Eropa itu, kota Filipi itu pertama yang Eropa Tenggara itu. Jadi kita mesti jadi orang bebas baru bisa ngikutin hayat, baru kita bisa mengalami kuasa darah Yesus hari lepas hari. Kuasa darahnya yang membunuh hidup maut di satu sisi, dan kuasa darahnya yang membangun kita, membuat kita mengenal Bapa dengan benar dan mengenal Yesus Kristus. Jadi kuncinya saudara dan saya harus menjadi orang bebas, tawanan roh. Kita mesti komitmen
Nah, tapi masalahnya dalam Kristen ini kan kalau orang melayani gitu, udah dimasukin itu ke dalam satu kerangkeng organisasi, kerangkeng kotak organisasi itu. Dia mesti nurut sama yang di atasnya, nggak boleh berontak. Sudah dikasih dia uraian tugasnya, sudah ada juga enaknya, ada gajinya juga ya, ada jam kantornya, semuanya udah diatur. Ya, bagaimana mau mengikuti lagi hayat Kristus dalam batin? Saudara tinggal pilih aja, mau bertumbuh hayat Kristus dalam batin ini atau mau aman. Emang aman, masuk dalam kerangkeng itu aman. Saudara tinggal, pokoknya jam kantornya pun jelas, pelayanan pun jelas, khotbahnya di sini udah jelas semuanya, gajinya juga udah jelas. Ya silakan kalau mau hidup aman. Tapi hayat Kristus tidak bisa bertumbuh di situ. Hayat Kristus itu bertumbuh kalau dia dijalankan hari lepas hari, dan barulah kuasa darahnya itu, barulah dia bisa berkarya membunuh hidup maut di satu sisi dan memberikan pengenalan hayat pertumbuhan pengenalan akan Tuhan. Semoga saudara dan saya mendapat kasih karunia lah untuk menjadi orang bebas ya, untuk menjadi tawanan roh, untuk bisa mendengarkan suara roh hari lepas hari. Yesus kan bilang Yohanes 10 udah tegas, domba-dombaku mendengarkan suaraku, enggak usah diajar. Ya, domba-dombaku pasti mendengarkan suaraku. Mereka mengikut aku, kata Tuhan Yesus. Yohanes 10 ayat 27 itu kalau nggak salah ya. Nggak ada itu diajar-ajar harus kalau dengar suara Tuhan begini. Enggak. Semoga saudara saya mendapat aja kasih karunia sebagai domba Yesus. Kalau kita jadi domba Yesus, bukan domba gembala sidang itu tuh. Siapa gembala sidang A, B, C, jangan begitu. Tapi domba Yesus betul, gembala sidang kita Yesus. Kalau kita menjadi domba Yesus, kita pasti mendengar suara Yesus. Hari lepas hari kita ngikutin dia. Bahkan surat Yohanes bilang, engkau nggak perlu diajar orang lain. Pengurapan dalam batinmu itu, hayat Kristus itu akan mengajari engkau segala sesuatu. Ya, itu makanya semoga saudara dan saya mendapat kasih karunia itu. Kalau udah dapat itu, nah kita akan bertumbuh. Kita akan menikmati kuasa darah Yesus hari lepas hari. Selama kita mengikuti terus dia pimpinan hayat Kristus itu, selama kita mengikuti pimpinan Roh Kudus hari lepas hari, maka kuasa darahnya berfungsi dia untuk membunuh hayat maut itu dan membangun pengenalan akan Tuhan. Ya, semoga ya demikian ya saudara saya mendapat kasih karunia untuk itu. Haleluya. Amin.